banget. Nah, kalau Bang Ibnu tahu, tahun Masehi ini dulu itu bukan diawali dengan bulan Januari. Oh iya? Ya. Jadi bulan apa? diawali bulan Maret. Maksudnya tergantung niat kita gitu. Kita masang kembang api bukan karena ngikutin orang Majusi, tapi karena kita pengen menghibur diri kita misalnya gitu. Bisa nggak ya? Oh bisa gitu? Bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encing keluarga Babe 954 AM Radio Babe, Bekasi banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Syukur alhamdulillah encang-encing pada kesempatan malam hari ini di acara jimat untuk kajian malam Jumat di Radio Babe yang setiap malam Jumat kita adakan. Dan seperti biasa Bapak Inu bakal menghadirkan deretan narasumber yang berbeda di setiap minggunya, dengan tujuan untuk menambah kekayaan khasanah keilmuan kita. Ya, di setiap narasumber kan berbeda-beda encang-encing ya. Ilmunya beda, gurunya beda, kemampuannya beda. Nah, maka dari itu Bapak Inu hadirkan narasumber yang berbeda agar kita mendapat wawasan juga yang berbeda-beda gitu ya. Oke, dan di malam hari ini di Radio Babe di studio sudah hadir narasumber kita. Ada Kanda Ustadz Doni Kurnianto SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah Bang Ibnu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini cukup sibuk cangcing ya. Jadi untuk menghubungi beliau kudu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Perasaan baru kemarin kita dihubungin. Iya. Alhamdulillah, siap siaganya beliau gitu ya, dedikasi beliau kepada umat luar biasa, sehingga ketika dikabarin WA, Ustadz ngisinya dari Babe, padahal dadakan tapi bisa langsung, keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena emang sebagai pendakwah emang kudu gitu Ustadz. Jadi kalau ada masyarakat manggil atau apa, ngisi kajian Ustadz nih silakan nih ya, wah langsung udah gercep gitu ya. Oke, di hari ini kita menjelang tahun baru Ustadz nih ya. Udah masuk di akhir-akhir bulan November nih. Dari tanggal berapa tuh ya. Nah juga tentu masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia ya pada umumnya ya, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang muda maupun yang tua, ini sepertinya sangat antusias untuk menyambut malam pergantian tahun baru ini. Ya, yang kita tahu dengan cara apapun itu, bakar petasan gitu ya, bakar-bakaran dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas itu cangcing. Jadi mengenai fenomena malam tahun baru yang ada di negara kita, dari sudut pandang Ustadz Doni Kurnianto gitu ya. Mungkin nanti beliau akan menyampaikannya lewat ilmiah ataupun lewat dalil-dalil nakli atau akli gitu ya. Sampaikan nanti silakan. Dan kita simak bersama-sama encang-encing kajian pada malam hari ini oleh Ustadz Doni Kurnianto, Sarjana Pendidikan. Barunya kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd.
Alhamdulillah kita balik lagi kemari karena kemarin dihubungi sama Bang Ibnu. Ya. Kebetulan itu badan lagi rentak-rentak ya. Ya Allah, emang habis ngapain Ustaz? Biasa. Ngapain emang? Habis jalan-jalan gitu. Wah, enak banget orang-orang udah berjalan-jalan. Kita belum mana-mana pisan. Kita mah diajak. Oh dia. Iya. Alhamdulillah. Karena ini pembahasannya mendadak mungkin ya, kita belum nyiapin materi apa-apa kan ya. Mungkin kajian ini bakal lebih ke podcast mungkin. Podcast ya? Iya Bang Ibnu. Kayak kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing santai gitu. Oke. Karena gini Bang Ibnu, kan sebenarnya ini bahasan udah lama banget mungkin ya. Lama banget ya. Bahasan tentang perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru itu mungkin sudah lama sekali. Bahkan beberapa ulama kan bahkan mengharamkan untuk ikut perayaan seperti itu kan. Iya betul. Nah, daripada kita ngebahas perihal hukum, karena hukum itu udah kita serahin aja ke badan fatwa atau para guru-guru kita, ulama-ulama yang udah mantep keilmuannya di bidang hukum itu. Ya mungkin Bang Ibnu juga sering dengarkan terkait hukum ikut perayaan tahun baru ini bagaimana. Iya betul. Maka mungkin kita bahas sedikit nih tentang tahun baru ini. Ya, kan dalam kalender itu nanti ada terbagi menjadi beberapa perumusan gitu. Ada yang menggunakan perhitungan matahari, ada yang menggunakan perhitungan bulan, ada yang menggunakan perhitungan keduanya. Ya, ada juga kalender kesepakatan. Kalender kesepakatan? Ya. Apa tuh? Nah, itu seperti kalender akademik. Oh, ya. Oke. Jadi beberapa tanggal yang disepakati untuk acara-acara tertentu itu. Nah, terkait tahun Masehi yang kita gunakan saat ini, ya bahkan seluruh dunia mungkin yang menggunakannya. Seluruh dunia, ya. Karena emang itu dari ketetapan dari PBB. Ya, kalender internasional itu menggunakan kalender Masehi. Masehi ya. Ya. Maka kita harus tahu dulu nih kalender Masehi itu apa sih, gitu kan? Ya, terkadang beberapa orang yang benar-benar ya kita memang nggak boleh fanatik terhadap suatu perhitungan hari gitu kan, seperti orang Islam fanatik dengan perhitungan hijriyahnya, ya orang Barat fanatik dengan perhitungan Masehinya. Ya. Sebenarnya masing-masing kalender itu ada hikmahnya, ada ibrohnya yang bisa kita ambil gitu. Bahkan di Jawa juga ada tuh ya? Ya. Ada apa tuh? Kayak Kliwon gitu ya. Iya, oke. Lanjut. Kalender Saka, kalender Tiongkok. Tiongkok juga ada. Oh iya. Iya. Nah, masing-masing kan punya kalender masing-masing. Cuman yang ditetapkan sebagai kalender internasional itu kalender Masehi. Ya. Nah, perlu kita ketahui kalender Masehi ini itu kalender yang dirumuskan untuk menetapkan kalender suatu negara saat itu Romawi. Ya, Romawi. Itu kan udah banyak kalender Romawi kuno. Namun untuk lebih patennya lagi, maka menggunakan kalender Masehi ini. Nah, itu dirumuskan oleh Dionisius, seorang pendeta. Seorang pendeta. Ya, dia merumuskan kalender Masehi ini. Itu disebutnya kalender Anno Dominus. Iya, artinya kalender Tuhanku. Oh, mungkin karena terhitung sejak Yesus itu lahir ya? Ya, sejak kelahiran Yesus Kristus. Ya. Nah, tapi perlu kita ketahui Bang Ibnu,
di sini terdapat kontroversi, Apa tuh? ya kan? Kelahiran Yesus Kristus dengan apa namanya pengkalenderan ini, itu nanti ada beberapa kontroversi. Ya, oke. Di antaranya seperti yang kemarin banyak mungkin sahabat-sahabat kita merayakan, ya seperti Natal. Ya kan 25 itu kan kelahiran, dianggap sebagai kelahiran Yesus Kristus, ya kan. Nah ternyata dalam mitologi Yunani itu tanggal 25 Desember itu disebutkan sebagai kelahiran Dewa Matahari. Oh, Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember itu. Dewa Matahari. Nah, Dewa Matahari ini itu pengen setiap minggu, setiap tahun kelahirannya itu dirayakan. Ya, maka nanti setiap minggu itu dulu ada perayaan untuk penyembahan Dewa Matahari. Makanya orang Barat menyebut hari Minggu itu Sunday. Sunday. Oh, itu ya hari matahari ya. Nah, itu Dewa Matahari. Oh, gitu. Oke. Nah, itu salah satu kontroversi yang kemudian kita baca-baca, kita dengarkan ini, kita dengarkan dari YouTube, kita dengarkan dari kita baca-baca dari beberapa sumber yang sumber ini bukan sumber Islami ya. Ya. Kalau sumber Islami nanti katanya, wah kamu mau cuman baca dari sumber Islami. Enggak nih. Gitu ya. Ini YouTube yang bahasannya umum gitu. Nah, seperti Sunday itu hari matahari. Monday hari dewa bulan. Iya. Kan, Tuesday hari dewa perang. Wednesday hari dewa Odin. Terus Thursday hari dewa Thor. Friday itu hari dewa Dewi Frida. Nah, Ini Friday. maaf Ustaz ya, ini kan apa namanya penanggalan Masehi ya, yang dilandasi dengan lahirnya Yesus Kristus ya. Iya. Tapi kok banyak dewa-dewa yang bersangkutan ya di sini nih. Sunday, Monday itu kan dewa-dewa tuh. Itulah yang menjadi misteri kita saat Oh, ini. itu. Karena yang kita tahu selama ini, yang merumuskan itu kan pendeta. Pendeta ya. Pendeta. Tapi kok banyak Dewa-dewa gitu ya. dewa-dewa di sana. Mungkin ini ada kontroversi dari sejarah mereka, dan kita nggak bakal bahas itu ke ya. situ karena ini ranahnya sangat berbahaya. Ya, karena kita masuk ke ranah orang lain nanti Iya, kalau bahas gitu. betul. Kita bahas ininya aja, perihal tahunnya aja. Tahunnya. Nah, kalau Bang Ibnu tahu, tahun Masehi ini dulu itu bukan diawali dengan bulan Januari. Oh iya? Ya. Jadi bulan apa? diawali bulan Maret. Oh gitu. Nah, dalam kalender Anno Dominus itu hanya 10 bulan. Jadi bukan 12 bulan. Ada 10 bulan. Dari bulan dari Maret. Maret ini diambil dari nama Dewa Mars. Kemudian Maret, April, ya Dewi. April. Dewi. Kemudian April, Mei itu Dewi Maya. Kemudian Juni itu Dewa Yuno. Dewa Juni. Juli itu perhitungannya menggunakan angka Romawi. Gitu. Nah, dari Juli, ini namanya bukan Juli dulu. Apa tuh? Apa ya, saya lupa tuh. Queen apa gitu, saya lupa. Pokoknya dari bulan ke berapa tadi? Maret, April, Mei, Juni, bulan kelima sampai bulan ke-10 itu menggunakan angka Romawi. Ya. Ya, nanti ada September, November, Desember itu angka Romawi. Nah,
Karena penanggalannya kalendernya kurang sempurna, maka nanti disempurnakan oleh Kaisar Julius. Kaisar Julius. Nanti maka penanggalan ini yang tadinya AD nanti bakal disebut penanggalan Julius. Itu diantaranya menyempurnakan jadi 12 bulan. Oh, yang dari Januari sama Februari itu? Ya. Oh, berarti awalnya dari bulan Maret nih ya? Berarti tahun baru dari Maret tuh ya? Maret. Dari Maret. Oh. Maret, April, Mei gini baru disempurnakan ya? Disempurnakan. Oh ini kan kalau dulu disebutnya bulan pasif, maka nggak dimasukin ke dalam kalender. Oh, Januari dan Februari ini bulan pasif. Bulan pasif karena musim dingin. Iya. Musim dingin di sana. Jadi disebut bulan pasif karena nggak ada kegiatan mungkin. Tapi perlu kita ketahui bulan Januari pun namanya diambil dari nama dewa. Namanya Dewa Janus. Ini dikisahkan dewa itu Janus punya dua wajah. Jadi wajah yang satu menghadap ke depan, satunya lagi menghadap ke belakang. Ya, dia dewa yang menjaga gerbang. Dia menjaga gerbang. Namanya Dewa Janus. Dewa Janus. Wow. Kemudian kalau Februari gimana tuh? Kalau Februari itu dari Dewi. Oh, Dewi. Dewi Febri. Oke. Nah, itu disebut Dewi atau dewa kesuburan. Dewi kesuburan. Ya. Kenapa? Kesuburan. Karena pada saat itu, jadi kalau di adat orang kuno itu, Romawi kuno, Yunani kuno itu, itu setiap tanggal 15 perhitungan 15 masuk bulan Februari nih, tanggal 15-nya itu mereka ada namanya ritual untuk Dewi Kesuburan atau Dewa Kesuburan ini. Nah, kalau Bang Ibnu tahu Dewa atau Dewi Kesuburan ini apa ritual yang dilakukan orang-orang saat itu? Apa tuh? Pesta seks. Wow. Karena subur tuh kali ya. Ya, orang-orang dulu tuh mereka nanti di pesta itu enggak sama suami istri, bebas. Oh gitu, bebas. Jadi, itu ritual yang dilakukan di bulan itu? Di bulan itu. Oh, gitu. Yang nanti bakal dimasukin ke dalam kita dalam budaya internasional itu Valentine's Day. Wah, itu tuh ya. Nah, Valentine's Day itu yang 14 Februarinya kan. Nah, itu diambil dari dari situ 15, tapi di sini 14 ya. Mungkin persiapan untuk menuju 15 dari hari sebelumnya gitu. Itu untuk menghormati Santo Valentine. Valentine's. Nah, itu siapa tuh Santo Valentine? Nah, itu. Oh, itu oke. Baru tahu Bang ini. Makanya hati-hati nih buat para remaja, para pemuda, hati-hati. Hati-hati nih ya. Ya, untuk merayakan hari-hari yang jangan ikut-ikutan tren aja nih. Kita perlu tahu nih hari ini apa gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian ini kan tadi sejarah tentang ini ya. Kalender Masehi. Tadi kan disempurnakan 12 bulan. Kemudian nanti di zamannya Paus Gregorius 13 itu menyempurnakan kalender Masehi. Ya, nanti ada tahun Kabisat itu dari zaman itu. Kan diperkirakan kayaknya ada kelebihan nih. Ada kelebihan perhitungan akhirnya. Nanti ada tahun Kabisat di situ. 4 tahun sekali ya kan. 4 tahun sekali. Nah, maka nanti yang kita gunakan sampai saat ini itu perhitungannya Gregorius 13 itu. Yang terbaru itu berarti ya? Ya, itu yang sampai saat ini kita gunakan. Maka kalau di Barat itu disebut tahun BC and BC dan AD gitu dah, biar kagak ribet. Ya,
BC dan AD nih. Ah. BC itu before Christ, Ah. AD itu ada Anno Dominus gitu. Oh gitu. Oke, Jadi oke. before Christ itu sebelum Masehi, Anno Dominus itu setelah Masehi. Salah Masehi. Tahun Tuhan kami gitu. Oh, berarti di zaman Kaisar itu menjadi transisi mungkin gitu ya? Ya, nah pas Ah, di bukan transisi, jadi pas di permulaan itu kan sebenarnya perumusan itu pada tahun 527 Masehi. 527 Jadi Masehi. bukan pada tahun bukan bukan pada tahun. abad pertama Masehi, Oh, bukan. Oh, itu ya. Bukan pas ya? abad kelimanya itu. Oh, gitu. Oke, oke, oke. 527 Masehi itu. Oke. Ah. Nah, itu baru dirumuskan kan. Nah, tapi ketika disarankan oleh PBB untuk menjadikan kalender internasional itu diganti bukan BC atau AD gitu, tapi BCE sama CE. Apa tuh? Before Common Era sama Common Era. Jadi sebelum adanya era, setelah adanya era. Oh. Adanya peradaban. Nah, jadi gitu. masukinnya di awal Masehi itu. Oke. Nah, kemudian masuk ke apa namanya tahun baru nih. Iya. Sejak kapan orang-orang itu merayakan tahun baru sebagai awal perhitungan tahun? Tanggal 1 maksudnya ya. Merayakan tanggal 1 itu sebagai awal perhitungan tahun. Pada abad keberapa setelah negara-negara barat itu menguasai dunia, kemudian membuat persatuan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa itu, Yang PBB itu? nah itu baru ditetapin. Oh, gitu. Ya, biar apa? Biar merata semuanya, serempak gitu ya? serempak. Jadi gitu. biar jelas serempak semuanya, Biar maka jelas gitu ya. karena dianggap bahwasanya tahun Masehi ini lebih perhitungan lebih mudah ketimbang tahun ini yang lain? menggunakan Perhitungan yang lain? perhitungan bulan, bulan. maka digunakanlah tahun Tadi Masehi. pilihlah itu ya. Karena Oke, perhitungannya oke. menggunakan matahari tadi. Gitu, oke. Makanya kan kalau tahun Masehi itu paling 4 tahun sekali bulan Februari ada 29 gitu kan. Iya, ya betul, Nah, betul. karena itu tadi perhitungannya mudah, jadi gampang. Oh gitu. Nah, kalau tahun yang menggunakan perhitungan bulan itu kan emang sebenarnya gampang, cuman itu harus diperbarui setiap sebulan gitu. Oh gitu. Kalendernya. Ya kan harus ngelihat Iya, hilal dulu. betul. Oke. Harus Iya. melihat hilal baru oh iya ini ganti bulan. Ganti bulan Lihat gitu ya. hilal, oh iya ini ganti bulan. Oh, dan bulan itu nggak selalu selaras gitu ya setiap hari itu ya. Kadang beda gitu. Kadang kelihatan, kadang enggak, maksudnya gitu. Ya maksudnya itu kayak cuaca gitu. Iya, kayak cuaca gitu maksudnya. Kadang Tetap kelihatan, kadang paham enggak ini. gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi karena emang yang pertama mungkin perhitungannya mudah gitu ya. Iya. Sehingga ditetapkanlah tahun Masehi ini, pertanggal Masehi ini untuk internasional. Selain itu juga mungkin karena dalamnya tuh banyak orang-orang itu kali ya. Ya mungkin. Masih aja nih Mas tadi. Main aman aja. Iya gitu Ya. ya. Oke. Nah, kemudian kembali ke topik tadi yang Bang Ibnu ini kan tentang tahun baru ini, bagaimana merayakan tahun baru itu kan? Iya, betul. Gimana pandangan saya untuk merayakan tahun baru ini ya kan kita nggak bisa menghindari tahun baru ya. Iya, nggak bisa. Ya mau tiduran ya mau gimana ya Tetap tahun baru. ya tahun baru. Ya kan? Nah, terus bagaimana respon kita untuk menghadapi tahun baru ini? Jika Bang Ibnu keluar terus merayakan tahun baru, maka Bang Ibnu termasuk dalam orang-orang yang tadi. Oh itu ya. Jadi ingat hadis Nabi apa bunyinya tuh ya? Mantas syabah. Oh gitu ya. Kan gitu kuat doang tuh masang petasan, tapi niatnya lain mungkin. Nah. Sama juga. Ini yang perlu kita tahu lagi nih. Ya kan? Iya. Dulu orang-orang Majusi itu ketika awal tahun, bukan ke awal tahun, ketika dia menyembah
Tuhannya itu dia menyembah api kan. Api. Ya. Itu dia menghadapkan wajahnya ke api. Maka ketika tahun baru menggunakan petasan, ya ini perbincangan beberapa ulama ya. Iya. Oke, lanjut. Kita nyalain petasan, terus nyalain, otomatis kan pandangan kita menuju Ke api itu. ya kembang api Kembang kan. api Ya, itu. petasan itu kembang api. Menuju ke kembang api itu. Ah. Seperti selayaknya orang Majusi ketika beribadah. Sama ya. Berarti mohon maaf sekali sebelumnya untuk teman-teman juga di yang penonton. Berarti acara api unggun sama Ustaz? Acara api unggun. Iya. Ini nyala api, ngadepin wajah ke api. Sama dong. Kemungkinan. Jadi Gitu ya? kalau api unggunnya sendiri kan itu pada dasarnya sebenarnya api unggun itu cuma buat apa? Untuk menghangatkan, iya. juga ada menghindari hewan-hewan buas gitu Betul. ya. Gitu. Oh gitu, oke. Berarti gimana ya? Tergantung niat bisa nggak Ustaz? Maksudnya tergantung niat kita masang kembang api bukan karena ngikutin orang Majusi, tapi karena kita pengen menghibur diri kita misalnya gitu. Bisa nggak ya? Oh bisa gitu? Bisa aja. Oh bisa aja. Bisa aja tergantung niatnya. Tapi masalahnya kalau memang identik gitu. Kalau memang identik lebih baik. Nggak usah ya? Nggak usah kalau memang identik. Kalau memang identik. Ya. Contoh misal kayak di tahun baru pun ada trompet gitu. Ah iya tuh. Itu ada yang mengatakan itu orang Yahudi, ya ya. kan? Niup trompet seperti itu. Trompet. Kemudian menggunakan topi Iya, kerucut. topi itu ya, topi kerucut ya. Topi kerucut itu sejarahnya itu diberlakukan ketika Andalusia. Ya, Andalusia itu kan direbut kembali oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella kan. Ya, Andalusia. Nah, orang-orang Muslim yang tertawan di sana kemudian diancam mati atau murtad. Diancam mati atau murtad. Ada beberapa yang memilih mati, ada beberapa yang memilih murtad. Gitu kan. Nah, yang murtad ini kemudian dipasangkan topi-topi kerucut itu. Oh. Biar membedakan ini dari orang Muslim yang murtad gitu. Oh. Iya. Dan ujungnya kalau Bang Ibnu tahu, ujungnya mereka dibunuh-bunuh juga. Gitu ya. Nah, kalau pakai topi kerucut gitu, ya ingatnya jadi ke situ. Tinggal ke situ ya. Oh, ini teman-teman anak muda ini ya yang lebih dominan merayakan tahun baru ini. Aku udah tahu nih bagaimana. Dan mungkin juga teman-teman pada tahu saja ya. Karena memang pembahasan tiap tahun ini selalu dikulik gitu, selalu dibahas, selalu dibincang-bincang karena memang khawatir ya ulama-ulama kita, para tenaga pendidik, tenaga pengajar khawatir budaya seperti ini masuk ke generasi kita dan mereka nggak tahu gitu Ya, apa sih sebetulnya kita nih trompet apa segala macam gitu ya. Itu sebenarnya yang harus jadi edukasi kita. Maka kan ada beberapa guru yang mengadakan acara kayak doa bersama, istighosah atau buat acara Islami di malam tahun baru. Tahun baru tuh ya. Ya niatnya untuk mengurangi orang-orang yang merayakan itu. Daripada kamu ngerayain bakar-bakar petasan apa segala macam, mending sini kita sholawatan, kita zikiran, kita doa bersama gitu. Ya, walaupun ada beberapa yang menganggap ya itu bid'ah. Ada problem lagi nih dia. Ya paling enggak kalau di kaidah usul fikih itu enggak terlalu besar lah itunya ya. Ya, apa ya? Kan kita ngambilnya daripada mereka merayakan itu, kita tarik aja. Doa bareng kan lebih bagus gitu kan. Betul. Ya walaupun ini ada di kampungan kita begitu. Ya. Tiap tahun baru itu pasti ngadain acara untuk istighosah gitu. Ya tetap aja Bang Ibnu yang datang ya bapak-bapak, mama. Anak mudanya pada pacaran. Anak mudanya pada mana tahu. Itu ya. Kayaknya sebenarnya ini kita krisisnya di anak muda ya. Anak muda. Ya mudah-mudahan anak muda ya jangan sampai gitu. Lebih bijak nih ya, semakin harus lebih bijak. Iya, tahun bertambah, media sosial juga semakin marak, semuanya bermegang.
tentu semakin bijak nih. Jadi malam tahun baru dirayakan dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kalau bakar-bakar gitu nggak Pak Ustadz ya? Lebih tepatnya bukan merayakan Bang Ibnu. Apa tuh? Bukan merayakan. Kalau merayakan kan balik lagi. Ngikutin juga ya? Ngikutin. Berarti apa dong Ustadz? Bukan merayakan, Apa tapi kita jalani hari kita di malam tahun baru ini. Oh iya, oke. Ya, dengan hal-hal positif. Gitu. Karena kan yang tadi kita bilang kan, kalau kita tuh nggak bisa ngehindarin tahun baru. Kita nggak bisa menghindari tahun baru. Tapi kita bisa respon tahun baru dengan kegiatan positif, bukan dengan merayakannya. Bukan dengan merayakan ya? Tapi dengan kegiatan positif. Berarti mengisi tahun baru ini dengan kegiatan Ya positif. bayangin aja Bang Ibnu, kalau anak sekolahan kan ya emang liburnya itu. Iya. Ya kan? Daripada kita mending kita silaturahmi bakar-bakar gitu. Tapi bukan untuk merayakan, untuk silaturahmi aja. Untuk mengisi silaturahmi aja kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk merayakannya nanti balik lagi. Jadi ngikut. Iya, oke. Kayaknya cukup kompleks, cukup jelas juga Ustadz pembahasan kita pada malam hari ini, dari mulai tadi sejarah bagaimana perhitungan Masehi itu dibentuk, hingga sampai ke substansi dari malam tahun baru ini. Ini lebih konkret nih ya, bukan seperti forum cerdas cermat. Orang cerdas cermat gimana? Ya begitu dah. Bukan substansi yang dibahas gitu, tapi itunya. Oke. Esensinya. Terima kasih Ustadz telah hadir di Radio Babe. Mudah-mudahan kita doakan Cancing ya Ustadz Doni Kurnianto ini semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Diberikan kemudahan di segala urusannya. Amin. Dan kita juga berdoa agar Ustadz Doni ini selalu bisa hadir dari Babi nih kalau lagi ada acara-acara kayak gini ya. Insya Allah. Dan memang wawasan luas banget Cancing, luar biasa. Yang penting mah jangan dadakan gue ya. Oke Ustadz, nanti kita atur lagi. Oke, terima kasih Ustadz sudah sama-sama ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit ini kali Ustadz, apa namanya, kesimpulan pada dari apa yang kita sampaikan tadi, silakan Ustadz. Oke. Jadi dari perbincangan kita ya, kita sudah mengerti bagaimana sejarah pembentukan perumusan kalender Masehi ini dan seluk-beluknya. Ya, maka saran saya untuk diri saya pribadi dan juga untuk para pendengar sekalian, Cancing, keluarga Babe, ya, agar kita bisa merespon adanya suatu peristiwa dengan kegiatan yang positif. Tentunya nggak cuma tahun baru, apapun yang nanti di kalender kita tanggal merah, responnya dengan kegiatan positif. Tanggal merah apapun ya, untuk kegiatan apapun respon dengan kegiatan positif. Tentunya harus kita ketahui dulu itu tanggal merah tanggal apa? Hari Pancasila. Hari Pancasila berarti kita gaung-gaungkan Pancasila. Hari ini. Kalau misalkan hari-hari yang kita tidak ketahui ya respon aja dengan kegiatan positif. Nggak usah ngikut-ngikut ala-ala wah kita harus ke barat-baratan, harus begini enggak. Karena kita punya kebudayaan sendiri, kita punya kebiasaan baik sendiri, ya bagi mereka ya mereka, bagi kita ya kita. Ya, maka ingat walantardo angkal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah orang-orang itu akan ridho dengan kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Milah itu tidak seperti din itu intinya agama, itu intinya peribadatan kepada ketuhanan, kepada kehidupan. Kalau milah itu kebiasaan, maka jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka, karena mereka senang banget kalau kita ikutin. Bahkan kebiasaannya lebih dari agama ya, setiap hari itu kebiasaan deh ya. Wah, luar biasa. Oke. Lifestyle seperti itu. Jadi ya, saran saya untuk diri saya dan juga Cancing keluarga Babe, para pendengar sekalian,